clap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pemeriksaan akuntansi teori dan kasus proof of case atau pengujian case. Nama saya Febila Firaisaria Umar dengan NIM 1190110. Pendahuluan. 1. Latar belakang. 2. Maksud dan tujuan. 1. Latar belakang. Kurangi kepercayaan terhadap keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kas, maka diadakan proof of case ini. Proof of case atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pengujian kas adalah bentuk 4 kolom yang digunakan auditor untuk merekonsiliasi catatan bank dari saldo awal klien, penerimaan kas yang disetor, cek-cek yang batal, dan saldo akhir untuk periode yang bersangkutan dengan catatan-catatan klien. Jika klien tidak memiliki prosedur pengendalian yang memadai atau auditor menduga terdapat kecurangan atau penyalahgunaan kas, maka diperlukan prosedur audit terhadap saldo kas yang lebih luas. Prosedur audit terhadap saldo kas adalah untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo kas telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Salah satu prosedur audit yang khususnya digunakan auditor untuk menemukan kecurangan pada akun kas adalah pembuktian kas. Pembuktian kas digunakan untuk merekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas yang tercatat pada buku klien dengan kas yang disetorkan atau dikeluarkan dari akun bank pada suatu periode tertentu. Tujuan diadakan pembuktian kas adalah memastikan bahwa seluruh penerimaan kas yang dicatat pada jurnal penerimaan kas disetorkan ke akun bank klien, untuk memastikan bahwa seluruh pengeluaran kas yang dicatat pada jurnal pengeluaran kas telah dikeluarkan dari akun bank klien, dan untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi bank yang dihilangkan dari catatan akuntansi klien. Pembuktian kas juga tidak dapat mendeteksi pencurian kas sebelum dicatat dalam buku klien. 2. Maksud dan tujuan. 1. Untuk mengetahui dan memahami saldo kas. 2. Memeriksa kewajaran laporan kas perusahaan. 3. Mampu melakukan analisa terhadap soal kasus yang terlampir untuk mengetahui letak kesalahan dan memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Junaidi dengan NIM 111900192 akan menjelaskan tentang pengertian kas dan siklus kas. Kas menurut pengertian akuntansi adalah suatu alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan hutang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya. Pengertian lain dari segi akuntansi yaitu kas merupakan aset lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan. Dari Agus 2016 nomor 166. Berdasarkan pengertiannya yang disampaikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa kas adalah suatu alat pembayaran yang sangat lancar, bebas dimanfaatkan untuk membiayai berbagai transaksi dan kegiatan perusahaan, serta sangat mudah untuk terjadinya penyelewengan. Yang kedua, sifat siklus kas. 1. Siklus pendapatan. Apabila terjadi pendapatan melalui penjualan kredit, maka perusahaan akan mendebit piutang dagang. Apabila pelanggan membayar piutang dagang tersebut, maka perusahaan akan menerima aset yang pada umumnya berupa kas. 2. Siklus pengeluaran. Perusahaan harus mengeluarkan kasnya untuk memperoleh berbagai sumber daya yang diperlukan perusahaan. 3. Siklus pendanaan. Perusahaan yang menjual saham atau utang obligasi akan memperoleh aset tambahan yang biasanya berupa kas. 4. Siklus investasi. Perusahaan yang menamakan investasi harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk membeli saham atau surat berharga lainnya. Investasi tersebut akan dapat menghasilkan pendapatan yang pada akhirnya akan menambah kas perusahaan. 5. Siklus jasa personalia. Pengeluaran kas meliputi pula pengeluaran untuk memperoleh sumber daya manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Kristina Putri akan menjelaskan materi tentang pengendalian kas. Menurut Martani, tahun 2012, beberapa bentuk pengendalian terhadap kas sebagai berikut. Yang pertama ada terhadap pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, pihak yang melakukan pengolahan kas, dan pencatatan pihak pengguna dan pihak pembayar. Yang kedua, penggunaan lemari besi atau brankas untuk menyimpan kas atau di ruang tertutup dengan akses terbatas. Yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. Yang keempat, pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek sehingga terhadap pengendalian pencatatan oleh pihak lain. Yang kelima, penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kas dalam prakteknya terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah uang kas yaitu yang pertama, adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Yang kedua, adanya pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, adanya pembayaran biaya-biaya operasional. Yang keempat, adanya pengeluaran untuk membayar angsuran pinjaman. Yang kelima, adanya pengeluaran untuk investasi. Yang keenam, adanya penerimaan pinjaman. Selanjutnya ada pengendalian internal kas. Menurut Sari dan kawan-kawan, sistem pengendalian internal atau bisa disebut dengan control system merupakan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen untuk menjaga harta yang ada di dalam perusahaan dari kelalaian atau bisa disebut dengan kesalahan, kecurangan dalam bentuk apapun, serta kejahatan. Pengawasan kas yang ada di dalam perusahaan dan mempunyai 3 cara, yaitu pertama, semua penerimaan yang ada di dalam kas harus bisa disetor semuanya ke bank pada hari yang sama dengan bukti penerimaan kas dan bisa disetor pada waktu hari kerja yang selanjutnya. Yang kedua, semua tentang pengeluaran kas dapat dilakukan dengan cara menunjukkan cek atau bukti apapun agar berapa nominal yang dikeluarkan. Yang ketiga, pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cara menunjukkan cek karena jumlahnya kecil dapat dilakukan pencatatan di dana kas kecil yang dapat diterapkan dengan cara impress system. Selanjutnya, tujuan manajemen kas. Tujuan utama dari manajemen kas yaitu pengolahan manajemen kas yang baik dalam suatu perusahaan akan membantu manajemen kas mendanai pengeluaran yang telah dilakukan dengan baik tepat pada waktunya. Begitupun dalam memenuhi kewajiban yang harus dibayar ketika terjadinya jatuh tempo. Adapun tujuan-tujuan lainnya yakni sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan kas yang diharapkan cukup untuk memenuhi operasi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang kedua, penetapan tanggung jawab untuk memasukkan kas dan perlindungan dana yang cukup hingga dana disimpan. Yang ketiga, pemeliharaan saldo bank yang cukup yang dapat berguna untuk mendukung hubungan dengan bank komersil dan penyelenggaraan mengenai pencatatan kas. Yang keempat, penyelenggaraan pengendalian untuk menjamin suatu pembayaran yang hanya dilakukan dengan tujuan yang benar atau sah. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen kas. Menurut Kasmir, pada tahun 2010, manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan ide cash atau perencanaan kas. Manajer keuangan harus mampu untuk mengelola uang yang masuk ke perusahaan dan uang yang dikeluarkan. Dalam praktiknya, selama perusahaan beroperasi, terdapat 2 macam aliran kas, yaitu aliran kas masuk atau cash inflow dan aliran kas keluar atau cash outflow. Yang pertama, yaitu aliran kas masuk, merupakan uang kas yang masuk ke perusahaan penerimaan uang, misalnya perolehan pendapatan baik berupa hasil penjualan atau laba perusahaan. Yang kedua, yaitu aliran kas keluar, merupakan uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan seperti untuk membeli bahan baku, membayar gaji, upah, pajak, atau biaya operasional lainnya. Selanjutnya yaitu perputaran kas atau cash turnover.
menunjukkan berapa kali kas perusahaan berputar dalam satu periode melalui penjualan. Dengan kata lain, perputaran kas dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kas perusahaan mampu menghasilkan penjualan. Tingkat perputaran kas menggambarkan kecepatan arus kas, kembalinya kas yang telah ditanamkan di dalam modal kerja. Dalam mengukur tingkat perputaran kas yang telah tertanam dalam modal kerja adalah berasal dari aktivitas operasional perusahaan. Menurut Wall et al. Pada tahun 2005 nomor 42, bahwa perputaran kas dalam satu periode dapat dihitung dengan rumus perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata kas dikali one time atau satu kali. Semakin tinggi tingkat perputaran kas, berarti semakin efisien tingkat penggunaan kasnya. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat perputarannya, semakin tidak efisien, karena semakin banyak uang yang berhenti atau tidak dipergunakan. Selanjutnya yaitu karakteristik dan aliran kas. Menurut Martani dan kawan-kawan, pada tahun 2016 nomor 183, apabila kas yang telah dicadangkan menggunakan cara yang khusus, maka kas tersebut tidak bisa digolongkan sebagai kas, tetapi hanya bisa diklasifikasikan sebagai dana cadangan. Disimpulkan bahwa karakteristik kas itu tidak hanya sebuah catatan saja, tetapi ada pun juga berbagai macam kas yang berasal dari uang logam, uang kertas, wesel, dan deposito. Dan karakteristik kas itu tidak bisa digolongkan, tetapi bisa diakui sebagai dana cadangan. Pada sebuah perusahaan terdapat yang namanya aliran kas. Berikut merupakan contoh dari masing-masing aliran kas. Yang pertama yaitu aliran kas masuk kontinu, contohnya seperti hasil penjualan produk yang dilakukan secara tunai dan juga penerimaan piutang. Nomor 2 yaitu aliran kas masuk intermiten, contohnya seperti pendapatan dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, dan penerimaan kredit yang berasal dari bank. Yang ketiga yaitu aliran kas keluar kontinu, contohnya seperti untuk pembelian bahan belum jadi atau bahan mentah, dan juga gaji karyawan. Yang keempat yaitu aliran kas keluar intermiten, contohnya seperti pengeluaran untuk pembayaran dividen, pembayaran angsuran hutang, untuk pembelian kembali saham. Yang pertama itu kas merupakan satu unsur paling penting yang harus selalu ada pada seluruh perusahaan karena kas tersebut merupakan unsur modal yang paling besar likuiditasnya. Faktor yang memenuhi besar dan kecilnya persediaan kas antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu keseimbangan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan pihak lain. Yang ketiga, adanya penyimpangan aliran kas yang telah diperkirakan. Kedua, motif penahanan kas. Yang pertama itu transaksi kas sangat dibutuhkan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan transaksi dari perusahaan tersebut, pun dipergunakan untuk membayar upah kepada karyawan, membayar tagihan listrik, menyetok bahan baku, dan lain-lain. Yang kedua, motif menjaga-jaga kas sangat dibutuhkan untuk mengatasi adanya ketidakpastian perusahaan yang akan dialami di masa mendatang jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan nantinya. Yang ketiga, motif spekulasi kas sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi jika terjadi kenaikan harga surat berharga maupun investasi berharga. Dengan begitu, perusahaan dapat tetap memperoleh keuntungan. Pengawasan kas. Kas merupakan harta atau aset perusahaan yang ring liquid dalam arti dapat dengan mudah dan diterima sebagai alat lunas atau pembayaran kewajiban-kewajiban perusahaan. Pengawasan kas sangat penting karena elemen kas mudah dipindahtangankan atau diambil dan tidak ada bukti kepemilikan. Secara umum, pedoman pengawasan kas dalam perusahaan adalah yang pertama itu pengelola kas dipisahkan dengan pencatatan pemisah antara tugas operasional, pencatatan, dan penyimpanan. Yang kedua, setiap harinya dibuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga, semua pengeluaran kas yang besar menggunakan cek. Yang keempat, sistem otorisasi kas yang memadai. Yang kelima, sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan internal kas perusahaan.
Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Almira Nur Amanda. Berikut adalah uraian kasus yang diberikan. Kas yang ada di PT Seroja pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari petty cash dan saldo rekening giro pada beberapa bank di Jakarta dan Surabaya. Untuk mendukung hasil audit yang Anda lakukan terhadap rekening kas dan bank perusahaan, kas opnam dilakukan oleh auditor di hadapan Rina, kasir PT Seroja, pada tanggal 31 Desember 2016 dari jam 10 pagi hingga jam 11.30 siang. Berikut ini adalah hasil perhitungan kas yang dilakukan oleh auditor KAP. Ada uang kertas dan uang logam. Uang kertasnya ada 50.000 sebanyak 1 lembar, 20.000 sebanyak 2 lembar, 10.000 sebanyak 5 lembar, 5.000 sebanyak 10 lembar, 1.000 sebanyak 20 lembar, 500 sebanyak 20 lembar, 100 sebanyak 20 lembar. Ada juga uang logam 500 perak sebanyak 10 keping. Selanjutnya ada cash in bank, ada cek mundur sebanyak totalnya 53.000, ada pengeluaran kas yang belum dirimbes atau diganti 580.000, ada uang muka pegawai atau buan sementara sebanyak 150.000, keterangannya rekening kas buku per buku C-1 235.000. Berikut adalah hasil dari pengujian kas. Nominal 50.000 sebanyak 1 lembar, totalnya 50.000. Nominal 20.000 sebanyak 2 lembar, totalnya 40.000. Nominal 10.000 sebanyak 5 lembar, totalnya 50.000. Nominal 5.000 sebanyak 10 lembar, totalnya 50.000. Nominal 1.000 sebanyak 20 lembar, totalnya 20.000. Nominal 500 sebanyak 20 lembar, totalnya 10.000. Nominal 100 sebanyak 20 lembar, totalnya 2.000. Nominal 500, totalnya 10 keping, jumlahnya 10 keping, totalnya 5.000. Saldo per audit dari jumlah total secara keseluruhan adalah 227.000. Kemudian saldo menurut pembukuannya ada 235.000. Jadi apabila dihitung dikurangi dari saldo per audit dengan saldo menurut pembukuan, terdapat selisih sebanyak 8.000. Di sini cross calculation-nya kita checklist semua dikarenakan hasilnya sudah benar semua. Selanjutnya, keterangan hasil temuan audit. Audit yang kami lakukan menemukan hasil saldo per audit dengan jumlah 227.000 dan saldo pembukuan dengan jumlah 235.000. Sehingga dalam kasus ini terdapat kelebihan kas sejumlah 8.000. Kemudian ada jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2013. Selisih kas kecil di debit sebesar 8.000 dan kas kecil di kredit sebesar Rp8.000. Nama saya Dian Rahmawati, saya dari kelompok 1. Berdasarkan kasus dan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya, maka di sini saya akan melanjutkan beberapa poin tentang pembahasan. Yang pertama adalah pendapat auditor internal. Menurut kami, laporan yang disajikan telah sesuai, tetapi kami sangat menyayangkan karena adanya selisih antara saldo per audit dan saldo pembukuan. Kami juga berpendapat bahwa adanya kelalaian dari pihak manajemen pada saat pencatatan keuangan yang dapat menyebabkan selisih antara saldo per audit dan saldo pembukuan. Selanjutnya, rekomendasi kepada manajemen. Atas temuan dan pemeriksaan kas PT Seroja ini, kami merekomendasikan untuk memeriksa kembali dan memperhatikan atas pencatatan keuangan agar tidak terjadi lagi kesalahan pencatatan yang menyebabkan adanya selisih saldo, karena ini dapat berpengaruh kepada laporan keuangan. Kami berharap PT Seroja dapat menerapkan rekomendasi yang kami berikan.
Yang terakhir adalah opini. Menurut kami, opininya adalah wajar dengan pengecualian, dikarenakan adanya kesalahan pada saat penyajian data laporan tanggal 31 Desember 2016 yang menyebabkan adanya selisih nominal antara saldo per audit dengan saldo pembukuan. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Sari. Di sini saya akan membacakan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu, setelah kami melakukan audit terhadap kas kecil yang terdapat di PT Seroja pada tanggal 31 Desember 2016, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat selisih antara saldo per audit dengan saldo menurut pembukuan sebesar Rp8.000. Saldo per audit ternyata jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah saldo menurut pembukuan, maka disebut dengan selisih kas kecil kurang atau petty cash shortage. Penyebab terjadinya selisih tersebut, kami berpendapat adanya kelalaian dari pihak manajemen atas pencatatan keuangan kas kecil. Sarannya yaitu, kami memberikan saran kepada pihak perusahaan agar pencatatan keuangan pada PT Seroja menjadi lebih baik, yaitu pertama, sebaiknya pihak perusahaan melakukan pemeriksaan dan pengawasan setiap hari atau dalam jangka waktu tertentu, agar pencatatan keuangan lebih diawasi. Yang kedua, bagian manajemen lebih teliti dalam melakukan pencatatan keuangan, agar tidak terjadi lagi selisih antara saldo per audit dengan saldo menurut pembukuan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.